karena nanti saya jadi pemenangnya tuh. Nah, jadi pemenang itulah yang disebut faizin ya. Makanya kita sering kali bilang minal aidin wal faizin ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Faizin itu dari kata fauzan, artinya kemenangan. Jadi orang yang berhasil meraih kemenangan, orang yang berhasil meraih kefitrahan, orang yang berhasil meraih takwa. Nah, itu yang disebut kembali kepada fitri. Maka setiap malam-malam Ramadan itu kita diperintahkan untuk banyak beristighfar kan. Sesungguhnya misinya sama itu, supaya kita terhapus dosa dan kembali kepada fitrah tadi. Ya, makanya ada doa-doa yang dibaca pada saat malam-malam Ramadan untuk asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu misinya sama. Misinya adalah agar kita semua terhapus dari dosa-dosa kita yang telah lalu dan kita kembali betul, termasuk istuminanar, dia bebas dari api neraka. Dan kalau sudah seperti itu kan artinya orang yang melewati masa-masa Ramadan itu tidak sia-sia. Ramadannya itu 30 hari dia lalui tidak sia-sia. Sementara kata Nabi kita Muhammad SAW, ada orang yang dia berpuasa 1 bulan penuh tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar terus saja. Gitu sayang. Kamin soimin laisa lahu min syamihi ila wal atas. Banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Kan begitu kata Nabi kita Muhammad SAW. Satu lagi kata Nabi, wal lima anfu man adrakahu Ramadan dan salahu alaihi wasallam. Celaka dan rugilah orang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu Ramadan itu pergi meninggalkannya dan dia tidak dapat. Jadi seperti itu. Terkait dengan kembali kepada kefitrahan itu, ya tentu tidak ada satupun di antara kita yang memastikan bahwa kita benar-benar suci. Ya, begitu selesai Ramadan, kita benar-benar suci, bersih dari dosa, benar-benar seperti kain putih yang nggak ada noda gitu ya. Walaupun memang kata Nabi seperti itu, ya janji-janji Nabi seperti itu. Tapi apakah kita berhasil sampai seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Maka di dalam doa ketika seseorang itu bertemu di hari raya Idul Fitri itu ada doa kan? Ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim gitu kan. Ya, semoga Allah menerima amal kamu ya dan juga menerima amal kami. Artinya semua dalam bentuk harapan. Jadi kembali kepada fitri itu adalah harapan. Kembali bersih dari noda itu, dosa itu adalah harapan. Kita menjadi pemenang ya la'alakum tattaqun itu juga menjadi harapan. Makanya ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya kalimatnya adalah la'alakum, mudah-mudahan dengan melalui puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya ya la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi takwa. Jadi semuanya masih dalam konteks mudah-mudahan, tidak dipastikan karena semua itu kembali kepada kita. Ya, nggak pasti kan. Pastinya itu adalah ya kembali kepada kita. Siapa yang serius, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang kerja keras, siapa yang istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ya, dan dia yang ikhlas tentunya kan. Kalau ibadah kan memang harus ikhlas ya, tentunya anak-anak bapak yang ada di sekolah ini ya kan selama Ramadan itu dilatih, dibimbing, dibina untuk ya, baca Quran ya, untuk ibadah ya, untuk berbagi di bulan Ramadan. Kemarin di sekolah kami itu ada program itu ya, program menghafal Quran, program mutabaah ibadah ya, terus program membuat video kultum. Jadi di sekolah kami ada 400 siswa, itu semuanya di hari yang sama, di waktu yang sama membuat kultum dalam bentuk YouTube. Masya Allah. Ya, termasuk guru-gurunya itu. Dan alhamdulillah semua mengerjakan itu, dan tentunya itu akan jadi ibadah, jadi amal ya, jadi jejak digital yang sangat luar biasa itu kan. Dan itu ya kembali lagi tadi kepada niat. Kalau memang niatnya itu ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala itu menjadi salah satu unsur bagi seorang yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan itu untuk menjadi takwa tadi ya. Jadi berlatih diri dengan amalan-amalan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ya, karena sesungguhnya
mengajar siswa-siswi di sekolah, ya termasuk ibu juga mungkin ya di sekolah ini ya, mengajar itu ya sesungguhnya bukan cuma sekedar aktivitas dunia yang kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini dia menjadi ibadah ghairu mahdhah. Jadi ibadah itu kan sesungguhnya kan ada dua, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu kan ada ibadah puasa, ibadah sholat, zakat, haji gitu kan, baca Quran, ini ibadah nih. Ibadah yang dari sononya memang sudah ibadah nilainya. Tapi ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang dia akan punya nilai ibadah ya manakala diniatkan ibadah atau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mengajar siswa-siswi kita di sekolah ya itu akan punya nilai kerja saja atau punya nilai kerja sekaligus ibadah gitu. Ya kalau seadanya di dalamnya ada niat saya ingin beribadah kepadamu ya Allah dengan membina putra-putri siswa-siswi di sekolah. Begitu pula siswa-siswi di sekolah. Kalau seandainya dia berangkat dari sekolah, datang ke sekolah itu niatnya cuma untuk ilmu saja, tok pengen dapat ilmu, ya maka dia dapatnya cuma ilmu saja. Tapi kalau saya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belajar itu adalah ibadah kan. Talabul ilmi fardhatun ya ala kulli muslimin wal muslimat. Ilmu itu adalah kewajiban dari kaum muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jika itu dilakukan di bulan Ramadan, itu akan jadi poin tersendiri itu ya. Poin tersendiri untuk kita bisa dapat pahala ya, dan pahala itu nanti akan menjadi terakumulasi menjadi bekal seorang untuk mencapai derajat yang la'alakum tattaqun itu di selama bulan Ramadan. Allah kan cuma sediakan Ramadan ini ya. Allah sediakan Ramadan ini sarana bagi kalian untuk bersih-bersih dari dosa. Sarana untuk kalian untuk berlatih karakter. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu banyak sekali karakter yang sesungguhnya ingin dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi selama bulan Ramadan itu banyak hal yang bisa kita dapat dalam konteks kembali kepada kita. Bulan Ramadan ngajarin kita sabar. Ya. Tapi mengajar, ya belajar, ya makan minum kita ya dan tidur kita pun akan bernilai ibadah. Orang puasa itu sangat luar biasa sesungguhnya itu. Dia punya nilai dalam setiap gerakan. Sampai ada bercandaan ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya. Kalau gitu kita tidur. Ya kalau gitu kita tidur aja, nggak usah melakukan yang lain karena tidur aja udah ibadah kan gitu. Ya cuma memang konteksnya gitu. Iya. Daripada istilahnya ngomongin orang pada saat yang mau lebih baik tidur kan. Iya. Dan tidur itu kan ya sesungguhnya memang bagian dari kebutuhan hidup ya. Tapi dia akan jadi nilai ibadah pada saat kita lakukannya di bulan Ramadan. Pada ini Pak, ini langsung aja boleh Pak? Boleh, silakan kita biar enak. Saya ini nih Pak, berarti saya mau tanya nih Pak, Indonesia itu kan hanya mengenal Idul Fitri ya. Itu pernahkah Bapak atau Bapak mungkin bisa menyampaikan asal muasal adanya kata-kata Idul Fitri? Apakah waktu zaman Rasulullah ada gitu, atau memang Rasulullah kan biasanya kalau ada suatu kejadian Rasulullah pasti bilang aku tidak tahu kecuali hanya Tuhanku yang tahu gitu. Biasanya kan sebelum kalau Rasulullah SAW tidak tahu dia akan diam sampai turunlah sebuah ayat. Apakah Idul Fitri seperti itu Pak? Jadi turun ayat dulu baru kita mengetahui bahwa itu Idul Fitri gitu. Memang kalau Eid itu ada dua gitu. Eid itu kan hari raya kan. Eid itu ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW kalau Idul Fitri berkata, Idul Fitri itu untuk menggambarkan seseorang yang memang selesai menunaikan tugas ibadahnya selama bulan Ramadan dan endingnya itu memang hari raya Idul Fitri dan ditandai dengan takbiran. Makanya ada ayat di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 185 di sana dikatakan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Memang kata-kata ayat di dalam ayat ini tidak ada, tapi tergambar bahwasanya walitukmilul iddah,
sempurnakanlah bilangan puasamu. Jadi sempurna tuh 29 atau 30 tuh sempurna ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, ya, untuk supaya kalian bisa bertakbir, ya, bertakbir. Kalau bulan hari raya Idul Fitri kan ditandai dengan takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita silahkan berhari raya, tetapi setelah berjuang selama 1 bulan Ramadan. Jadi kalau mau Lebaran, mau Idul Fitri, ya puasa dulu yang benar gitu ya. Jangan nanya ujuk-ujuk Lebaran kapan gitu. Ya, Lebaran kapan, puasa enggak gitu kan, sholatnya masih ditinggal-tinggal. Ya begitu menjelang hari raya ributnya sama baju baru gitu kan. Padahal sebetulnya yang namanya baju baru itu ya cuma tradisi. Kalau Idul Fitri memang benar ada gitu. Tapi kalau saya sering ngomong sama teman-teman saya itu bercanda gitu. Itu di Medan nggak ada Lebaran. Adanya lebaran. Nggak ada Lebaran, adanya lebaran gitu kan. Nah, itu adalah perayaan hari raya haji yang ditandai dengan wukuf di Arafah. Dan kita sebagai orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya menandainya dengan puasa Arafah. Gitu. Kaum muslimin yang beribadah haji itu wukuf di Arafah. Kita yang di negara-negara kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan puasa Arafah. Nah, setelah itu besoknya kita berhari raya haji atau hari raya Idul Adha yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban. Kalau Idul Fitri ya ditandai dengan sholat Idul Fitri gitu. Jadi kembali kepada ayat tadi, walitukmilul iddata ya walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah bilangan puasa kamu ya untuk kamu besarkan Allah atas petunjuknya wa la'allakum tashkurun. Nah, sesungguhnya di ujung ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan supaya kalian bersyukur. Ya, bersyukur ya bisa dipertemukan dengan Ramadan, bersyukur bisa berhari raya gitu ya, walaupun kan makan ketupat. Yang tidak tradisi itu adalah ya benar-benar bertambahnya keimanan seseorang setelah melewati masa-masa Ramadan. Dia kembali suci kepada Allah Subhanahu wa taala, suci dari dosa, suci dari kesalahan-kesalahan. Dia mulai lagi dari nol ya, kayak Pertamina ya. Mulai lagi dari nol, tapi konteksnya bukan mulai dari nol kembali melakukan dosa. Tapi kembali memulai sesuatu yang lebih baik gitu. Karena di bulan Ramadan sudah dilatih itu dengan baca Quran, dilatih dengan ibadah, dilatih dengan zikir, secara psikologi dan mental kita dilatih untuk disiplin sebelum waktu. Seperti itu ya kira-kira ya, bicara tentang Idul Fitri. Dan dalam hadis juga tergambar itu tentang Idul Fitri dan kaitannya dengan zakat. Jadi Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin ini memang menjadi fardu, menjadi kewajiban ain, kewajiban setiap individu yang masih hidup dan memiliki nafas gitu ya, untuk menunaikan zakat fitrah ya. Ini nyambung nih, fitri, fitrah, zakat fitrah, zakat fitri gitu. Zakat yang ada kaitannya dengan kesucian jiwa ya, maka disebut zakat. Zakat itu kan mensucikan. Mensucikan siapa ya? Fitri, mensucikan fitrah, diri kita. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang tidak sempurna, yang masih bolong-bolong ya dibantu dengan membayar zakat fitrah itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya bayarlah zakatmu ya sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kata-kata Idul Fitri itu ada dalam hadis ya. Jadi bayarlah zakatmu sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Itu paling lambat. Iya, dipertegas langsung oleh Rasulullah. Karena kalau sudah Idul Fitri selesai, itu jatuhnya sedekah, zakat. Berarti puasanya bagaimana Pak? Yang dia udah puasa 3 bulan. Bisa jadi puasanya dikatakan tidak sempurna. Karena penyempurnaan dari seluruh amalan ibadah puasa dan Ramadan bayar zakat itu.
Ya terutama zakat fitrah ya. Kalau zakat mal itu kan kaitannya dengan kemampuan seorang ya, harta yang sudah mencapai nisabnya atau harta yang sudah mencukupi haul selama 1 tahun. Kalau ukuran harta kekayaan sudah masuk dalam kategori hitungan 85 gram emas, ya baru boleh dibayarkan, dizakatkan. Kalau memang konteksnya belum mampu, yang wajib itu zakat fitrah. Meskipun dia orang, bisa dikatakan dia orang nggak punya, tetap dia berkewajiban membayar zakat fitrah karena dia telah diberi kehidupan oleh Allah SWT. Ya makanya orang-orang yang memiliki kemampuan ini seyogianya ya memperhatikan orang-orang yang tidak berpunya, ya memberi zakatnya kepada orang yang tidak mampu supaya dia juga bisa bayar zakat. Jadi gini Pak, misalkan dia sama sekali nggak punya, kemudian ada orang ngasih zakat ke dia, terus dia zakat lagi dari orang itu, bisa nggak? Bisa seperti itu. Karena saya dia pernah sama sekali nggak punya gitu, jadi dia dikasih, udah kasih lagi sebagai zakatnya dia. Betul, gitu. bisa. Malam Lailatul Qadar itu sudah ada kan, karena yang saya baca ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu dari mulai secara alam ya, itu sudah menunjukkan langit terang teduh gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apa kita sudah melewati malam Lailatul Qadar itu atau kita masih nunggu nih Pak? Atau emang setiap malam setiap orang berbeda gitu Pak, asumsinya atau pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar? Menurut Bapak begini? Ya. Kalau bicara Lailatul Qadar, ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Lailatul Qadar itu sudah pasti malam, bukan siang kan? Ya kan? Pasti terjadinya malam hari. Makanya kita diperintahkan menjaga malam-malam hari kita kalau pengen ketemu Lailatul Qadar. Dalam 1 bulan itu pasti adanya bulan Ramadan, ya kan? Dalam bulan Ramadan pasti adanya di 10 hari terakhir, karena ada hadis Nabi yang mengatakan taharau lailatul qadri fi ashhuril awakhir. Temuilah, ya, kejarlah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Berarti kan tinggal 10 malam tuh, ya, dan terjadinya pasti malam. Dari 10 malam ada hadis Nabi lagi yang mengatakan, ya, di malam ganjil. Malam ganjil itu kan berarti kan dari 10 hari ada 5, ya, malam 21, 23, 25, 27, 29 kan ada 5 kan. Nah sekarang makanya Nabi menyarankan 10 hari, 10 hari di dalam beritikaf. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan tanda-tanda. Nah tanda-tanda ini berkaitan dengan pemahaman kita terkait dengan malam Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu yang saya baca dalam banyak tafsir, ya, Lailatul Qadar itu diterjemahkan menjadi 3 terjemah, 3 pengertian. Yang pertama malam takdir, jadi malam ditetapkannya kebaikan-kebaikan, ya. Yang kedua malam kemuliaan, ya, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan gitu kan, bahkan malam itu Al-Quran diturunkan. Yang ketiga malam sempit. Kenapa malam sempit? Ya, itu dijelaskan oleh Allah SWT, diperjelaskan oleh para ahli tafsir, tanazzalul malaikatu waruh fiha. Jadi para malaikat itu turun dari atas langit 1 sampai langit 7. Semuanya itu berarti langit itu kosong. Ya, itu kata para ahli tafsir, bumi itu jadi sempit karena seluruh malaikat turun. Kok bisa sempit? Ternyata saya baca dalam beberapa tafsir itu, malaikat itu jumlahnya melebihi jumlah manusia yang pernah dilahirkan di muka bumi, melebihi ikan-ikan yang ada di laut, melebihi ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini, sehingga banyak sekali, ya, banyak sekali jumlah mereka, sehingga mereka turun semua ke bumi, ya, memenuhi bumi. Nah, cuma permasalahannya malaikat itu kan dari cahaya. Kalau kita ini kan fisik ya. Kalau kita jumlahnya misalkan di ruangan ini ada 100 orang pasti padat, ya. Tapi kalau cahaya nggak padat, walaupun dia banyak, ya, karena cahaya itu, ya, cahaya itu bukan ruang. Makanya tanda-tanda atau ciri-ciri Lailatul Qadar itu turun kamu terang, dan gitu. Karena indikatornya malaikat turun pertama. Yang kedua, udara itu, angin itu sempat seolah berhenti berembusan gitu di dalam hari itu. Malam hari ya malam hari sampai terbit fajar, kan ayatnya begitu. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Maka orang kalau mau lihat malam Lailatul Qadar biasanya biasanya itu orang itu melihat pada pagi hari. Jadi pagi hari kelihatan
Mikail Ibrahim. Ya, terus angin berhenti berembus. Wah, berarti ini semalam itu telah datang kepada apa? Ternyata ada ahli tafsir yang berani sampai mengilustrasikan itu. Mungkin pada saat fajar itu malaikat naik lagi. Salamun dia hatta malaikat, malaikat naik lagi ke atas langit. Pada saat malaikat naik lagi ke langit, cahayanya masih tertinggal di bumi. Setelah itu angin seolah berhenti berembus karena tepat sayap para malaikat itu menutupi bumi gitu. Seolah angin itu berhenti berembus sejenak gitu. Kan ada kata-kata bi'idni rabbihim. Karena zalul malaikatu ya, karena zalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Ya, malaikat itu turun bersama malaikat Jibril ya, bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka ya, artinya dengan instruksi, dengan perintah gitu. Jadi mereka nggak sembarangan turun, tapi turun untuk memantau, melihat siapa saja yang lagi berpikir lagi. Terima kasih pada anak-anak sekalian, siswa-siswa SMA 25, mungkin ada juga yang lain dari siswa-siswa kami, ada orang tua mungkin bisa jadi ya, dan juga Bapak Ibu guru kami yang telah bersedia untuk mengawal putra putri siswa-siswi kita untuk ikut dalam meramaikan, menyiarkan kajian pada hari ini. Sukses buat kalian, hebat. Terima kasih. Terima kasih. Maaf sekali lagi. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ustaz Haji Ridwan MPD yang sudah meluangkan waktu dan sudah memberikan ya. Apa yang tadi? Insya Allah kita kembali lagi di kajian berikutnya. Amin.